record. Oke, harusnya sudah mulai record nih. Thank you. Nah, hari ini kita akan bahas tentang psikologi Gestalt. Oke, kalau kita melihat gambar ini, coba kalian hitung. Ada berapa orang yang ada di gambar ini, teman-teman? Berapa kira-kira? Atau kalian annotate gitu ya. Kira-kira yang menunjukkan gambar orang tuh yang mana aja? Coba dilingkarin. Ada 4. Yang mana aja, Pita? Ada 4-nya itu. Yang wanita, terus ada kakek-kakek pakai tongkat, terus yang di depannya pakai tongkat itu laki-laki ya, terus yang berjenggot. Jadi 4 gitu. Sepenglihatan saya sih, Pak. Coba ntar Nah, yang mana aja? Yang mana aja? Bisa dilingkari nggak? Oh. Ada berapa ya, orang? Aktifkan annotate-nya. Boleh pakai annotate-nya. Silakan klik view option itu, terus nanti ada annotate di situ diaktifkan. 1, oke. Mana lagi? 2, 3, 4, 5. Oke, ada sekitar 5 orang gitu ya di sini ya. Kalau penangkapan saya juga ada 5 orang, ada wajah di sini kok begini ini ya. Yang di ujung atas itu cuma mata sama hidung aja gitu. Oke, lanjut. Thank you teman-teman. Saya clear. Coba temukan ada berapa wajah pada gambar ini. Kalian coba lingkarin. Ada berapa wajah pada gambar di bawah ini? 1. Oh. Oke. Oke, itu yang di belakang-belakang itu. Iya, nemu ya. Oke, banyak ya wajahnya ya. Nah, sebenarnya ada tambahan juga. Kan bilangnya kan wajah ya. Ini kan juga wajah. Kok ini ya tadi ya. Ini juga kan wajah. 1, 2, wajah kuda. Kan nggak dibilang kalau wajah orang. Oke, good. Kemudian, ini nggak usah ya, kok medeni gitu ya. Udah dapat filenya. Kalau ini, bisa nggak kalian baca ada tulisan apa yang ada di sini? Hah? Masa live? Live. Nah, sekarang, karena kalian sudah baca itu live, ya benar live. Sekarang kalian perhatiin benar-benar di tulisan itu. Pusing nggak kalian? Coba perhatiin. Tadi kan sudah ada tulisan tuh. Nah, sekarang kalian perhatikan detailnya. Lihat I-nya dulu deh. I-nya. Nyatunya itu gimana itu kalau yang I? Nyatu nggak dia bentuknya I gitu? Enggak ya? Kayak patah-patah gitu. Patah-patah ya, malah jadi pusing. Tapi kalau kita lihat dari jauh sepintas, akan membentuk kata live gitu ya. Oke, kalau ini bisa nggak kalian bisa membaca ini nggak? Ada tulisan apa di sini? Live, oke. Live, yang mana dia? Yang coba di annotate. Kira-kira yang mana dia? Dilingkari. Yang live itu yang mana? Ya, live. Oke, betul ya. Nah, itu yang contoh klasik dari penggunaan Gestalt teori, teman-teman. Itu salah satu bentuk aplikasi dari Gestalt teori. Nah, kalau kalian lihat bahwa tadi itu kan
sebenarnya ada potongan-potongan kecil, potongan-potongan yang tidak beraturan, ada stimulus-stimulus yang nggak menyatu, tetapi ketika kita perhatikan lebih dalam, ketika kita menaruh perhatian kita, mencoba untuk berpikir lebih luas, maka itu akan membentuk suatu makna. Kayak gitu kan? Itu konsep Gestalt teori. Nah, Gestalt dimulai dari insight yang ditemukan oleh Wertheimer. Jadi Gestalt ini sebenarnya bukan nama orang, teman-teman ya. Tapi itu adalah suatu nama konsep teori. Nah, awalnya itu ditemukan oleh Wertheimer, dia melihat bahwa ketika dua lampu itu bergantian dihidup matikan, akan ada gerakan maju mundur. Itulah sebabnya kalau minggu lalu saya bilang, kalau kalian perhatikan lampu lalu lintas atau lampu di TP, dari jauh gitu kan, dari jauh di gedung TP itu kalau malam-malam kan kalian bisa lihat ada running text itu. Itu kan lampu-lampu. Tetapi ketika kita melihat dari jauh itu akan membentuk sebuah tulisan. Kayak gitu, akan ada kesan ilusi gerakan di situ. Padahal itu hanya lampu aja yang dihidupkan sesuai dengan terminalnya, sesuai dengan apa namanya susunannya itu. Nah, di Wertheimer ini menyebutnya sebagai V-phenomenon. Oke. Jadi V-phenomenon ini adalah kesan keseluruhan tidak akan diperoleh dengan menganalisis elemen-elemen secara terpisah. Jadi kita nggak akan mendapatkan suatu pemahaman yang utuh terhadap suatu hal ketika kita melihat elemen-elemen secara terpisah. Maksudnya berdiri sendiri-sendiri. Makanya dalam V-phenomenon ini, individu akan mampu untuk menghadapi permasalahannya, mampu menyelesaikan seluruh persoalan hidupnya ketika dia memandang suatu permasalahan secara komprehensif. Maksudnya secara komprehensif itu gimana? Bagaimana seorang individu itu mampu melihat dari sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Dari perspektif yang berbeda. Kalau misalnya kalian hanya melihat lampu aja yang di TP, kalian fokusin ke satu lampu itu, dan kalian tidak melihat running text tersebut, maka kalian akan hanya melihat sebuah lampu aja, bukan sebuah running text. Kayak gitu. Contohnya kalau kayak gini, kalau kalian hanya melihat bentuknya saja, bentuknya ini, gitu ya, kalian nggak akan melihat huruf L di sini. Gitu. Itu konsep awalnya, konsep dasarnya dulu. Ya. Nah, para teoretikus Gestalt berkeyakinan bahwa organisme kita, gitu ya, ketika ada suatu stimulus, sesuatu data sensorik yang kita persepsikan sebenarnya tidak ada pada objek persepsi itu sendiri. Intinya adalah ketika kita melihat sesuatu, di dalam pikiran kita tuh sudah muncul persepsi. Jadi harapannya ketika kalian belajar tentang Gestalt teori, kalian move back lagi, kalian pelajari lagi tentang persepsi. Bagaimana pembentukan persepsi. Dari sensori, kemudian ditangkap panca indera, dari panca indera itu masuk ke otak, dari otak itu akan dibentuk persepsi, kemudian mungkin ada pengolahan, ada recall, dan sebagainya. Kayak gitu. Karena ini akan related banget antara Gestalt teori dengan konsep dari perception. Oke. Nah, yang ditambahkan oleh individu adalah konfigurasi, adalah pengaturan-pengaturan yang diperoleh suatu makna yang relatif baru, yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Dalam artinya apa? Artinya kalau misalnya tadi, kan yang dihadirkan cuma ini nih, cuma garis. Kalian kalau perhatikan lebih spesifik ya, lebih spesifik, garisnya itu adalah seperti ini. Ini, kemudian ini ada garis sendiri, kemudian ada garis ini ya kan, ini, terus ada garis lagi di sini. Aslinya bentuknya seperti ini kurang lebih teman-teman. Tapi karena kita mempersepsikan, kita menambahkan konfigurasi, kita menyeting persepsi kita bahwa itu adalah huruf L, maka kita akan mempersepsikan bentuk ini sebagai huruf L.
Apakah itu huruf L? Belum tentu. Kayak gitu. Paham ya? Itu maksudnya konsep dari konfigurasi yang dikatakan oleh Gestalt. Nah, Gestalt itu berasal dari bahasa Jerman, artinya configuration, pengaturan, atau organization. Mengatur, gitu ya. Tokoh psikologi Gestalt berkeyakinan bahwa mempersepsi dunia dalam bentuk yang utuh. Jadi kayak tadi yang saya bilang, bahwa menurut tokoh-tokoh psikologi Gestalt ini, kita nggak bisa melihat dunia, kita nggak bisa melihat suatu permasalahan secara utuh kalau misalnya kita memisahkan suatu stimulus-stimulus. Intinya gitu. Jadi jangan melihat suatu hal itu dari satu atau dua sudut pandang aja. Kita harus melihat dari berbagai perspektif sehingga kita mendapatkan pemahaman yang utuh dan yang lebih bermakna. Nah, contohnya kayak gini. Misalnya kan Beckham kan mana Beckham? Beckham kan ini kan anak band. Nah, kalau misalnya Beckham hanya bermain bassnya sendiri, kira-kira kalian menikmati nggak permainannya? Jadi cuma main bass doang. Terus sambil nyanyiin lagu Sempurna, Andre and Backbone. Tapi pakai bass doang. Nggak bisa, nggak menikmati. Dia harus ada vokalisnya, harus ada gitar. Gitar pun harus ada ritme sama melodi. Kemudian mungkin ada drumnya atau apanya. Baru itu akan membentuk suatu kesatuan, menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna. Gitu, teman-teman. Nah, itu yang ditekankan oleh si para teori dari Gestalt. Oke. Nah, ini perbedaannya antara Gestalt sama behavioristik. Gestalt itu selalu memandang suatu hal dari sudut pandang yang holistik. Artinya holistik adalah dari secara keseluruhan. Dia tidak melihat elemen-elemen aja, perbagian-perbagian aja. Gestalt bilang, ini penekanannya ya, Gestalt tidak bilang bahwa dia hanya melihat umumnya aja. Oke? Tapi Gestalt itu melihat piece-nya ini, bagian-bagian dari suatu permasalahan, itu dilihat dari suatu hal yang besar. Gitu ya. Sehingga, ini molar dan molekular, saya skip dulu. Sehingga, karena kita melihat suatu hal itu secara holistik, gitu ya, bisa saja kita memandangnya juga secara subjektif. Kok bisa, Pak? Kayak gitu. Kita coba lihat lagi di belakang. Yang gambar tadi. Yang ini. Yang ini. Kan di sini kan dibilang bahwa berapa banyak wajah. Kalau misalnya saya bilang bahwa ini adalah wajah. Kalian setuju nggak, teman-teman? Ini adalah wajah di sini. Ini adalah orang, ini tangannya lagi terikat gini kan? Ini badannya, oke? Ini kakinya. Bisa nggak saya bilang begitu? Ini kayak orang. Ada yang bilang nggak bisa, Pak. Ada yang bilang bisa. Kenapa? Karena saya memandang ini, gambar ini, saya mempersepsikan bahwa itu adalah orang yang sedang terikat dan sedang tidur kayak gitu. Ini wajahnya. Ini wajahnya. Gitu. Nah, tetapi di sisi lain kalau behaviorisme itu enggak bisa bilang gitu. Apa datamu sampai kamu bilang ini adalah orang? Itu bedanya antara behavioristik sama Gestalt. Mana ya? Itulah sebabnya kenapa kok saya bilang bahwa ini juga termasuk wajah. Ini juga termasuk wajah. Kan nggak diinfo bahwa itu wajah orang. Yang diinfo adalah wajah aja. Berarti kalau kuda juga kan punya wajah. Gitu. Itu ya maksudnya subjektif, teman-teman. Oke. Lalu
Gestalt ini menganggap bahwa segala sesuatu itu terjadi secara alamiah. Sedangkan behavioristik itu menekankan bahwa segala sesuatu yang terjadi, proses pembelajaran kita harus bisa dibuktikan secara empiris. Harus bisa dibuktikan secara data, by data. Nah, nanti kita akan lihat bahwa ternyata dalam proses belajar itu tidak sekedar ada punishment dan reward. Tidak sekedar pada pengkondisian. Ada faktor-faktor X, faktor-faktor lain yang menyebabkan orang itu bisa belajar. Motivasi, mood, emosi, dan sebagainya. Nah, selain itu, Gestalt juga melihat bahwa salah satu penentu kita berperilaku karena ada proses kognitifnya kita. Sehingga dua pertemuan ini, sesi hari ini dan sesi besok, kita akan ngomongin tentang kognitif. Sedangkan kalau behavioristik, dia benar-benar fokus pada perilakunya kita. Cuma ada beberapa aja teorinya, kayak Hull gitu kan, dia udah bilang bahwa ternyata nggak cuma ini aja proses belajar itu dimunculkan dari proses behavioristik gitu kan, tapi juga ada proses berpikir di situ, ada proses kognitif di situ, meskipun si Hull itu nggak menjelaskan secara detail gitu. Nah, konsep utama Gestalt adalah field theory. Apa yang terjadi pada individu akan saling berpengaruh satu bagian dengan bagian yang lain. Yang terjadi pada individu akan mempengaruhi keseluruhan dirinya. Gampangannya kayak gini, kalian semangat belajar. Kalian baru dapat rezeki nomplok kayak gitu. Lah tiba-tiba dapat kabar dari pacar kalian diputusin kayak gitu. Mood kalian awalnya seneng, kalian makan enak gitu. Misalnya kalian dapat berkat makan enak, wah happy kan. Tapi tiba-tiba kalian dapat kabar kalian diputusin sama pasangan kalian. Kondisi itu mempengaruhi diri kalian, dan yang tadinya kalian enjoy untuk makan karena berkat kalian itu dapat berkat itu, rezeki itu gitu ya, akan berubah, akan terpengaruh. Kemudian nanti kalian mulai karena ada situasi yang nggak enak itu, kalian mulai merasa capek, fisik kalian merasa capek, kemudian kalian jadi nggak pengen ngapa-ngapain, padahal penyebabnya satu, yaitu diputusin pacarnya. Itu ya menurut field theory. Nah, field theory ini, sorry ya, suara saya agak bindeng karena itu ya, agak flu berat juga dari kemarin, soalnya lagi drop. Kurt Lewin bilang bahwa perilaku kita, apa yang kita lakukan, itu ditentukan oleh keadaan psikologis. Nah, menurut kalian keadaan psikologis itu apa aja sih? Coba di chat. Keadaan psikologis itu apa aja? Menurut kalian? Emosi, tingkat stres, bagus. Apalagi? Keadaan psikologis. Stabilitas emosi, daya tahan terhadap stres, kepribadian kita, kemudian apa lagi? Kepercayaan diri kita, kemampuan kita untuk berinteraksi atau kemampuan interpersonal, mood, betul, dan sebagainya. Itulah yang menentukan perilaku kita, teman-teman. Pada saat itu, gitu ya. Ini yang sangat membedakan dengan behaviorisme. Behaviorisme bilang, wah kita berperilaku karena ada stimulus respon. Apapun yang kamu alami,
yang penting ada stimulus respon, kamu akan jalan, kamu akan menunjukkan perilaku tersebut. Dan menurut kalian tuh benar nggak? Misal kalian nggak mood gitu ya, tapi kalian tetap dipaksa untuk belajar. Bisa nggak perilaku kalian itu tetap menunjukkan perilaku belajar? Menurut kalian gimana? Kalau menurut behaviorisme kan kayak gitu. Kita bisa nyeting, kita bisa mengubah, kita bisa membentuk perilaku, yang penting ada proses stimulus respon, ada proses reward punishment. Kayak gitu. Nah, sekarang kondisi psikologis kalian tuh nggak enak, lagi nggak mood gitu ya. Atau sekarang deh lagi nggak mood atau lagi ngantuk gitu ya. Terus perilaku yang akan dibentuk adalah perilaku belajar dengan menggunakan behaviorisme, stimulus respon. Kira-kira bisa terbentuk nggak perilaku kalian? Bisa? Coba tak lihat di chat. No, kita nggak ngomongin tentang motivasi dulu. Motivasi itu kondisi psikologis. Tetapi kita cuma ngomongin tentang bisa atau tidaknya perilaku belajar itu. Let's say gini, apa yang kalian rasakan sekarang? Saat ini, kondisi psikologis kalian lagi sedang apa? Jenuh, Pak. Jenuh. Ngantuk? Ngantuk nggak? Iya. Ngantuk. Oke. Kira-kira kalau saya aliran behaviorisme, ketika saya paksa kalian untuk belajar, bisa nggak kalian belajar? Bisa atau tidak dulu ya? Yes or no-nya dulu ya. Kita nggak ngomong tentang quality-nya, tetapi yes or no-nya. Bisa. Bisa. Oke. Sekarang on cam dulu deh. On cam semuanya. Ayo. Ayo, on cam dulu. Kalau nggak on cam, nanti tak kurangi nilai kalian. Ayo, serius. Kalau nggak on cam, kami akan mengurangi nilai kalian. Raras, on cam dulu, Raras. Nggak lama, Raras. Mana Raras? Ras? Di Raras sih. Raras. Loading, Pak, kameranya. Lama punya saya. Loh, tadi kamu bilang kamu lagi hujan lebat. Ngapain kamu on cam? Iya, barusan hujannya ini. Lah, terus ngapain kamu on cam? Katanya nggak bisa izin on cam. Iya, kan disuruh on cam sama Bapak sebentar. Itu contohnya kalau behaviorisme. Gitu. Paham ya? Nah, tapi kalau Gestalt itu, dia akan ada kondisi psikologis yang akan menyertainya dia. Gitu loh. Tidak bisa serta-merta kita paksa. Ya wes, off cam kalau kalian mau off cam. Saya cuma mau contohkan aja tadi. Wih, Elvina tuh background-nya beda. Biasanya di bawah dia. Itu yang membedakan antara Gestalt dengan behaviorisme. Ya. Oke, lanjut. Keadaan psikologis yang dimaksud yang seperti kalian bilang tadi, memori, rasa lapar, mood kalian, itu sangat berpengaruh gitu ya terhadap pembentukan perilakunya kita. Nah, keadaan psikologis itu tidak pernah statis. Statis itu artinya apa? Tetap nggak pernah. Kondisi psikologis kita itu akan selalu dinamis. Saya belum pernah baca penelitian sih seberapa dinamis dia ya, ukuran waktunya seberapa dinamik kayak gitu. Tetapi kalau kita baca dari jurnal-jurnal penelitian, kondisi psikologis seseorang itu bisa sangat drastis untuk berubah. Gitu. Dan ketika kondisi psikologis itu akan berubah, itu juga akan berpengaruh pada perilaku kalian. Nah, gini. Tadi yang kalian lakukan pada saat kalian online, ketika saya suruh, saya langsung pakai kata-kata suruh gitu ya. Karena kan behaviorisme itu kan straight to the point biasanya ya bahasanya. Saya suruh kalian untuk menyalakan cam. Behaviors menganggap bahwa otak teman-teman itu
langsung berfungsi sebagai penerima pasif sensasi yang ada. Dia itu nggak bisa bekerja, nggak bisa berpikir terlalu dalam untuk why-nya. Kenapa sih aku harus nyalain on cam? Kenapa aku harus on cam kayak gitu? Makanya ada beberapa di antara kalian ketika saya bilang nyalakan sekarang cam kalian dan itu akan berpengaruh pada nilai kalian. Teman-teman ada yang langsung on cam karena nggak sadar, gitu kan? Karena nggak sadar otak kita menerima stimulus dari yang omongan saya, otak kita langsung respon. Itu behavioris. Tapi kalau menurut Gestalt, aliran Gestalt, otak kita itu nggak sekedar terima sensasi, tidak sekedar terima stimulus, tetapi bagaimana stimulus tersebut diolah di pemikiran kita menjadi lebih bermakna, lebih terorganisir. Jadi kita punya delay time, gitu ya, delay time untuk kita memproses respon yang kita terima, stimulus yang kita terima sebelum kita melakukan respon. Itu bedanya antara behavior dan Gestalt. Oke, paham ya konsepnya Gestalt dan perbedaan dengan behaviorisme ya. Sampai di sini ada pertanyaan nggak? Pak Diki mungkin ada tambahan nggak, Pak? Wih, parah. Saya flu banget soalnya. Belum ada Pak Kendi. Belum ada. Pak, kalau flu kayak gini, Pak, boleh ke Belum. kampus, tak, Pak? Nggak boleh ya? Aku sungkan. Pak, nggak tahu aku nah. Ya ngomong aja dong. Ngomong aja izin WFH lagi flu. Soalnya setiap kali bersin, misalnya di gereja itu ya, dibersin orang-orang pada ngeliatin nih. Tatapannya itu loh. Iya, parah, drop banget. Soalnya beberapa hari ini tidurnya subuh-subuh terus, jadi drop. Oke, yuk kita lanjut. Nah, Gestalt itu punya law yang sangat terkenal. Dia punya hukum yang sangat terkenal. Nah, sekarang giliran kalian untuk setiap kali saya ngasih law-nya, kalian mikirin contoh konkretnya. Contoh aplikasinya. Gitu. Clear ya? Oke, kita mulai. Nah, law-nya si Gestalt itu namanya law of Prägnanz. Nah, Prägnanz itu artinya esensi kalau dari bahasa Jerman. Karena kan si Gestalt ini menganggap, aliran Gestalt ini kan menganggap segala sesuatu yang terjadi pasti punya makna, pasti punya esensi. Gitu ya. Kita siang-siang gini rodok bahas filsafat ya tentang esensi. Oke. Ada satu tokoh terkenal yang bahas tentang Prägnanz ini, namanya Kafka. Dia bilang bahwa sebagai organisasi psikologi akan selalu baik sejauh kondisi yang ada memungkinkan. Nah, istilah baik ini ada esensinya, ada subjektivitasnya. Baik menurut saya, belum tentu baik menurut kalian. Kayak gitu, teman-teman. Dengan kata lain kayak gini, ada kecenderungan bagi setiap kejadian psikologis untuk menjadi bermakna, lengkap, dan sederhana. Misalnya kita sama-sama mengalami nilai yang bagus. Kalian dapat nilai psikologi belajar itu, let's say, 90. Gitu ya. Sekarang saya mau tanya ke Angelina Isabella. Angelina, halo. Halo, Angelina. Sama ke Berliana. Halo, Berliana. Iya, Pak. Oke, Angelina nggak bisa aktif ya? Iya, Pak. Ah, misalnya, ini jujur-jujuran. Oke, satu lagi. Saya mau pergi ke Yolina. Di Yolina. Yol. Halo. Hadir, Pak. Oke, psikologi belajar. Kalian mendapat nilai itu 85. Oke, 85. Kan ada stimulus tuh masuk ke kalian.
dari skala 1 sampai 5, 5 paling puas, 1 paling nggak puas, nilai 85, kalau menurut Isabella, kamu di skala berapa? Tingkat kepuasan. Dari skala berapa tadi, Pak? 1 sampai 5, kamu dapat nilai ujianmu itu NIS-mu itu 85. Satunya puas. Satunya tidak puas, sangat tidak puas, 5-nya itu sangat puas. Mungkin 4, Pak. 4. Oke, terima kasih. Angelina. Berliana berapa? Kalau saya 5, Pak. Kalau kamu 5. Wah, itu sudah bersyukur Iya. banget gitu ya. Iya, puji Tuhan. Gitu kan. Kalau Yolina berapa, Yol? 4, Pak. Jujur, Yol. Ya 4 nggak apa-apa, Pak. 4 nggak apa-apa. Berarti ada something itu. Mungkin dia beranggap, mana kamu lebih puas mana? Dapat 85 apa 90, Yol? Oh, jelas 90, Pak. 90, uang ujung-ujungnya sama-sama A, ngapain sama-sama itu? Ngapain lebih senang dapat 90? Iya, nggak apa-apa. Oke, itu maksudnya teman-teman. Thank you ya teman-teman ya. Itu yang namanya law of pregnancy. Ada kecenderungan bagi setiap kejadian yang kita alami, itu kita akan maknai dengan hal yang berbeda. Bahkan ada yang kita maknai sebagai sesuatu yang sederhana, ada yang kita maknai secara sesuatu yang kompleks. Nah, law of pregnancy itu contohnya kayak gini. Yang kalian lihat ini apa? Yang kalian lihat ini apanya? Kalau Beckham melihat ini sebagai apa, Beckham? Yang gambar ungu itu. Beckham. Oke, kita move ke Hagai. Hagai, ini kamu lihat sebagai apa, Hagai? Ini Pak, logo Pak. Logo. Logo apa kira-kira? Logo Olimpiade. Olimpiade. Oke, thank you. Nah, ada nggak yang fokus pada lingkarannya aja? Jadi nggak melihat ini sebagai satu kesatuan, gitu ya. Tetapi hanya melihat satu circle-nya. Shanin, lihat yang gimana kamu? Kalau saya pertamanya merhatiin lingkarannya sih Pak, baru cari tahu oh ini mirip logo Olimpiade. Oke, thank you. Nah, itu ada perbedaan perspektif di situ. Shanin bilang, aku akan melihat lingkaran-lingkaran kecil. Tetapi Hagai langsung bilang bahwa ini adalah logo. Gitu. Nah, itu adalah law of pregnancy, teman-teman. Ini penjelasannya. We see the image above as a series of circle, okay, rather than as many much more complicated shapes. Shanin melihat lingkaran-lingkaran kecil. Tetapi Hagai melihat sesuatu yang sederhana. Oh, ini saling nyambung, bukan bagian terpisah. Nah, sekarang kalian pikirkan, kira-kira contoh aplikasinya di lapangan itu gimana penerapan law of pregnancy ini? Gitu ya. Nanti sambil dipikirin. Oke, lanjut ke law of pregnancy itu seperti itu. Nah, itu ada banyak, teman-teman. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kita akan mulai prinsip-prinsipnya. Prinsip pertama adalah figure-ground relationship. Sebuah prinsip di mana mata akan mendiferensiasikan sebuah objek berdasarkan wilayah tertentu. Form, siluet, atau bentuk didefinisikan sebagai figure dan di sekelilingnya didefinisikan sebagai ground. Jadi, ada satu bagian, itu adalah poin utamanya. Jadi ada satu gambar, itu adalah poin utamanya, sedangkan yang di sekelilingnya itu adalah ground-nya. Contohnya kayak gini. Ada suaranya. Ya, saya pakai PPT yang lama, saya belum sempat bikin PPT yang baru. Baru tahu ada sound-nya. Yang kalian lihat ini apa, teman-teman?
Fas sama orang. Sama fase. Laras bilangnya vas bunga. Yolina bilangnya apa? Ada 2 orang. Ada figure atau ground? Gambar atau latar belakang yang muncul di sini? Ya nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Kalau kalian bilang itu figure, ya nggak masalah. Atau contohnya kayak gini, fasnya yang mana? Fasnya kan ini toh. Fasnya kan yang ini toh. Ya kan? Muka orangnya yang mana? Yang ini kan? Oke? Kalau kalian lihat muka orang, berarti figurnya yang mana? Figurnya. Gambar utamanya yang mana? Ya, muka orang. Benar, Anas. Berarti ground-nya yang mana? Yang putih ini. Begitu pula sebaliknya. Kalau kalian melihat ini, vas ini, maka figurnya yang mana? Yang vas. Background-nya yang mana? Ini, hitam-hitam ini. Boleh nggak saya paksakan ke kalian? Ini enggak. Yang figure itu yang orang, yang ground itu yang putih. Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kalau di prinsipnya si Gestalt. Ya, contoh yang lain. Apa yang kalian lihat di sini? Lihat dengan teliti. Figurnya yang mana? Apa, Nas? Yang mana, Nas? Kalau saya lihat anak panah sih. Jadi figurnya anak panah, terus iya, saya lihat yang putihnya kayaknya yang figure, terus yang tulisan FedEx-nya yang ground. FedEx-nya yang ground. Yang putih itu yang panah gitu ya. Ada yang lain? Betul. Nah, ini yang kalau kita lihat dengan teliti, sebenarnya ini ada gambar tersembunyi. Nah, kalau Anas melihat yang panah ini sebagai figur, maka di sekelilingnya ini akan dilihat sebagai ground-nya. Begitu. Nah, contoh yang lain. Kalian tahu kan coklat apa ini? Toblerone tahu toh? Tahu, Pak. Kita fokus ke yang gambar ini. Oke. Kita fokus ke gambar itu. Apa yang kalian lihat? Beruang putih, Pak. Beruang putih. Gunung, Pak. Gunung. Berarti kalau mana yang beruang, mana yang gunung? Coba Ya, boleh kuning. digambar nggak apa-apa? Nggak apa-apa digambarin aja. Itu apa, Raras? Yang kamu coret? Ini beruang putihnya, Pak. Berarti figurnya yang mana? Figurnya yang putih-putih itu beruang putih, sedangkan yang kuning-kuning itu ground-nya. Ground-nya. Kalau dibalik, kalau kamu melihat gunung, berarti gimana? Ground-nya yang mana? Kalau gunung. Yang lain? Saya boleh, nggak apa-apa. kalau dibalik berarti yang gunung itu sebagai figurnya, yang putih-putih itu sebagai ground-nya. Oke, good. Oke, lanjut ya. Saya kalau off mic itu saya bersin itu hatinya. Oke, tapi saya baru nemu sekarang mengaplikasikan teorinya Gestalt ya. Saya melihat di sini, nggak tahu kalian punya pemikiran yang sama atau enggak gitu ya. Tapi di sini saya melihat bahwa ada gambar orang di sini. Ada gambar orang di sini. Kira-kira yang mana gambar orangnya? Yang kuning-kuning itu, Kak, Pak. Serem tapi. Yang mana? Bentar, saya annotate. Coba anotate. Saya merasa ada something ini di Toblerone kalau kayak gini. Kok ada itu? Yo, Ini. benar. Benar. Kok bisa?
Kalian kalau pernah nonton film perang tentang Viking atau film-film perang jadul gitu ya, ini topinya, ini matanya, ini kepalanya, ini jenggotnya. Gitu teman-teman. Nah, dari sini saya nggak tahu Pak Diki setuju nggak dengan hipotesisku. Tapi mungkin ada, itu nanti kita bisa temukan di Jean Piaget. Salah satu pembentuk informasi di kita, salah satu pembentuk persepsinya kita adalah informasi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Itu yang akan membentuk persepsinya kita juga, membantu persepsinya kita. Kok bisa saya bilang ini gambar orang yang dulu? Karena saya punya pengetahuan, punya informasi yang pernah saya pelajari bahwa model yang seperti ini adalah model orang Viking. Kalau misalnya kalian tidak tahu tentang cerita tentang Viking, kalian nggak akan memandang ini sebagai orang. Mungkin aja kalian memandang ini sebagai Santa Claus. Iya kan? Ini topinya, topi Natal. Ini matanya tetap, ini kumisnya, ini jenggotnya. Kalau misalnya kita melihat identitas. Nah, itu hipotesis saya dari saya coba pikir-pikir, berarti salah satu pembentuk persepsinya kita adalah informasi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Tapi nanti kita akan cross check dengan punyanya Jean Piaget. Hipotesis saya diterima atau tidak. Ya itu. Oke, lanjut. Carrefour dulu deh. Saya lupa kasih ini. Carrefour dulu. Apa yang kalian bisa temukan dari Carrefour? Gambar C, huruf C, Pak. Yang mana dia? Yang mana dia? Betul. Yang itu. Huruf C yang itu. Yang ini. Ini. Oke, itu C-nya. Carrefour artinya. Kalau yang Baskin Robbins, yang mana yang kode tersembunyi? Nomor 31, Pak. Artinya apa? Ulang tahunnya kalau nggak salah. Iya, tanggal 31. Bukan, 31 rasa. Diskon, Pak. Oh iya sih. Oh iya. Oh iya. Ingat diskonnya, Pak. Dasar para wanita hanya melihat diskon. Memanfaatkan, Pak. Memanfaatkan diskon. Tapi nggak apa-apa sih, sama juga sih. Siapa yang nggak pengen diskon? Ya, saya juga sangat suka dengan diskon, apalagi dengan diskon nilai, teman-teman. Oke, lanjut. Sorry ya, semoga nggak terganggu dengan suara bintang saya. Oke, lanjut ke prinsip yang berikutnya. Prinsip of continuity. Stimuli yang tampak menuju ke arah yang sama atau mempunyai pola yang sama dilihat sebagai satu figur, dilihat sebagai suatu bentuk. Jadi kalau kita melihat sesuatu gitu ya, polanya sama, menuju ke arah yang sama kayak gitu, itu akan kita lihat sebagai suatu bentuk. Nah, coba kalian lihat. Ini arahnya kemana sih yang kalian lihat? Ada yang melihat bengkok dan lurus? Awalnya, pada saat saya mencari contoh ini, yang saya lihat adalah di bagian ini, bahwa ini nyatu. Ini membentuk suatu perjalanan. Yang ini. Dia nyambung. Gitu. Ini nyambung. Pertamanya lihatnya gitu. Tapi bisa juga kita melihat sebagai warna merah yang saling menyatu. Kayak gitu. Arahnya akan kita bisa lihat di sini. Ada aplikasinya, gampang banget di sini. Kalau kalian pernah di jalan malam, ada apa tuh di jalan? Sehingga kalian melihat, oh arahnya ke sana, arahnya kemana. Apa, Anas? Apa? Saya kok spotlight. Kayak spotlight, kayak gitu. Ya. Oke, coba dipikirkan. Contohnya seperti apa? Nah, contoh penerapan lain tuh bagaimana? Kalau yang hukum ini,
Ada suara ya. Principle of continuity itu contoh. Medeni lagi suaranya ya, sore-sore gini. Coba kalian lihat, ini gambar apa sih? Papan catur, Pak. Papan catur. Ada gambar burung, tapi di bawah papan catur. Rara melihat. Saya persepsinya banyak, Pak. Oke, saya bisa paham pola pikirmu bagaimana. Common people akan melihat apanya dulu nih? Common people. Sawah. Iki lagi sawah. Oke, nggak apa-apa. Menarik ini. Terbangnya, angsa ya? Angsa. Nggak ngerti. Wes, iki pokoknya ada sesuatu yang terbang gitu ya. Sesuatu yang terbang. Nah, kalian melihat ada, kalau let's say kita akan sepakati ada sesuatu yang terbang. Mengarah kemana? Mengarah kemana kalau dilihat dari kontinuitasnya? Yang putih ke kanan, yang hitam ke kiri, Pak. Yang putih ke kanan, yang hitam ke kiri. Bisa nggak kalau saya bilang ini adalah gambar burung yang sedang terbang? Yang sedang mengarah ke kanan dan ke kiri. Bisa nggak saya bilang kayak gitu? Bisa. Why? Bisa. Saya juga melihatnya burung. Persepsinya Bapak sama dengan saya. Iya. Tapi ada lihat ini nggak? Semuanya burung bukan? Nggak semua. Benar kata Hagai, ini sawah. Ya, kita persepsikan ini sebagai sawah lah ya. Ini sawah. Yang burung itu yang ada yang lengkap, mata, telinga. Ini burung apa ini? Gede di belakang kayak gitu. Mungkin Digimon kali ini. Nah, ini apa ini? Ini cuma bayangan aja, tapi membentuk seakan-akan bayangan. Ini ada prinsipnya. Kalau yang ini ada prinsipnya, nanti kita akan lihat. Tapi arahnya, karena dia ngomongin tentang kontinuitas, kita akan melihat sesuatu yang arahnya sama, itu sebagai satu figur yang sama pula. Makanya meskipun di sini ada gambar yang berbeda, kita akan tetap melihat itu sebagai suatu pola yang sama. Itulah mengapa kita melihat ini adalah burung yang terbang ke kanan dan terbang ke kiri. Nah, kenapa kok bisa muncul Raras dan siapa namanya Hagai bilangnya itu sawah dan atau apa tadi Ras kamu bilang Ras? Papan catur. Papan catur, yaitu persepsinya dia. Di dalam Gestalt kalian nggak boleh bilang itu salah. Kalian bilang itu salah, wah itu kalian akan diprotes ilmuwan Jerman. Kalian boleh lihat tuh di video di YouTube. Pada saat mereka berdebat tentang Gestalt dan behavioristik, Gestalt ini kan nggak terima kalau Mohaci nggak jadi asli. Gak enak banget. Aduh. Gestalt itu nggak terima kalau misalnya ada satu orang yang persepsinya dibilang salah. Kayak gitu. Karena memang persepsi itu subjektif. Nggak boleh ada yang benar, nggak boleh ada yang salah. Gitu. Oke, prinsip yang berikutnya adalah proximity. Stimuli yang berdekatan bersama akan cenderung digabungkan menjadi satu kelompok. Jadi yang sendiri di sini yang mana? Yang mana? Yang sendirian. Yang paling kanan, satu doang. Iya. Ini penerapannya paling gampang. Kalian tuh jangan pernah berdekatan dengan someone. Nanti dipikir kalian itu ada satu kelompok. Paham maksudnya ya? Yang jomblo ya, sorry to say lah. Gitu ya. Itulah kenapa ketika kalian bilang, aku cuma temenan sama dia, terus teman-teman kalian bilang, enggak, kamu itu deket-deketan sama dia. Ya itu karena prinsip proximity ini. Nanti sekarang udah tahu ya, kalau misalnya teman kalian dekat dengan seseorang dan kalian suka dengan seseorang itu, mungkin saja itu karena kalian menganut prinsip proximity ini. Nah, itu contoh-contoh konkret yang bisa digunakan, ya. Ini gampang ini, langsung ingat semua ini. Saya yakin ini. Besok saya dan Pak Diki keluarin ini di kuis pokoknya kita. Contoh ketika orang yang saling berdekatan dan dianggap menjadi satu kelompok.
adalah konsep dari prinsip kontinuitas. Wih, langsung mereka, true Pak. True atau false? False. Sekarang masih ingat. Nanti kita lihat gitu. Oke, lanjut. Nah, ini law of proximity. Apa yang kalian lihat di sini? Ada berapa grup di sini? Ada berapa grup di sini? 2. Apa aja grupnya? Grupnya apa aja? Grup lingkaran vertikal sama grup lingkaran horizontal. Betul, tapi secara ukuran sama nggak? Sama aja. Ngapain kalian bedakan? Ngapain kalian bedakan menjadi 2 jenis? Karena ada proximity itu. Begitu. Ya, memang sih ini gambarnya nggak terlalu tepat. Karena apa? Karena harusnya nggak boleh ada jarak. Kalau contoh yang bagus adalah jaraknya juga akan sama. Ini loh, jarak yang ini loh. Ini kan agak melebar toh. Ini kan jadi kan terkesan bahwa memang ada 2 kelompok yang berbeda, tetapi ada contoh yang seperti ini yang jaraknya kurang lebih sama dan kita akan melihat oh memang ada 2, vertikal dan horizontal. Ini contohnya nggak terlalu bagus. Oke, lanjut. Prinsip of inclusiveness. Kelompok yang mengandung jumlah stimuli terbesar akan dilihat sebagai lebih mencolok sebagai figur, dan stimulus pembentuk yang kecil akan sulit terlihat karena tertutup oleh kesan yang besar. Kalian bayangkan, saya gambar di sini. Ini anggaplah kertas. Yang kalian lihat apa? Yang kalian lihat yang mana? Lihat yang di dalam ini aja ya, yang di dalam ini ya. Yang cenderung kalian lihat yang mananya? Hitam-hitamnya, Pak? Hitam-hitamnya. Oke, yang lain? Titik putihnya. Titik. Putih. Titik putih. Iya. Kenapa kok titik putih yang kalian lihat? Cenderung tergantung pada persepsi teman-teman mana stimulus yang paling besar ada yang stimulus yang memberikan paling besar pengaruh kepada pemikiran kalian, pada persepsi kalian. Kalau kalian melihat yang ini, yang si kecil ini, ketika kalian melihat si kecil ini dia punya pengaruh yang lebih besar, maka kalian akan fokus pada titik ini. Tapi ketika kalian itu melihat yang hitam ini yang besar, maka persepsi kalian juga hitam yang paling besar. Nah, penerapannya itu gimana? Ini langsung saya leading, nanti teman-teman cari contoh lain. Kalau dalam industri, dalam praktek di industri kayak gitu, ketika kita dalam dinamika kelompok, kalian ada 5 orang, dan 5 orang itu paling bawel, paling eksis, kalian akan menganggap dia sebagai apanya? Apa? Raras, kamu tidak aktif itu suaranya. Ketua geng. Jadi leadernya, Pak. Leadersnya. Itu yang namanya informal leaders. Makanya kalian ingat, kalau kalian kerja di industri, ketika ada permasalahan khususnya bagi kalian di industri yang di bagian IR, Industrial Relation, ketika ada problems, yang harus kalian cokok, yang harus kalian ambil adalah stimulus yang terbesar dari kelompok itu, yaitu informal leadernya. Itu pasti akan mencolok. Dia bukan manajer, belum tentu dia manajer, belum tentu dia pimpinan, tetapi dia itu adalah orang yang paling dalam tanda kutip punya pengaruh, dilihat lebih mencolok. Itulah sebabnya pada waktu kalian pemilihan BPM pertama-pertama, orang yang jadi perwakilan BPM adalah orang-orang yang aktif pada saat ngomong, ya enggak? Perkara dia kualitasnya bagus, perkara kualitasnya welek kayak gitu, sih penting jago ngomong sih. Ya kan? Yang bisa show off dulu. Nah, berarti ketika someday kalian itu, ini kunci aja untuk di bidang rekrutmen seleksi. Ketika kalian ingin di highlight,
pada saat proses rekrutmen seleksi entah di apapun ya, mau pada saat kalian mau lamar kerja atau pada saat kalian mau apply beasiswa atau apapun itu, ketika kalian terlibat dalam kelompok, cobalah untuk menjadi seseorang yang mencolok dalam hal positif. Dalam arti memberikan opini, berinisiatif, menanggapi, merespon dan sebagainya. Tapi secara positif. Kenapa Pak secara positif? Karena ingat, konsep inclusiveness bukan ngomongin tentang positif dan negatif, tetapi berapa mencolok kalian. Kalau kalian mencoloknya itu positif, kalian akan dianggap positif. Kalau kalian mencoloknya negatif, berarti kalian akan dianggap negatif. Simple. Gitu ya, itu inclusiveness. Moses. Iya Pak, kepencet Pak, sorry Pak. Kamu ngapain itu Moses? Tadi pagi nggak ada yang kelas Kompas nggak di sini, PK Kompas tadi pagi. Tadi pagi itu Pak Diki ada mahasiswa yang dia kepencet gitu kan, soundnya aktif, lagi di WC Pak. Aduh, kedengeran dong Pak. Ya Allah, suaranya. Buan tersisan. If you know what I mean ya, teman-teman ya. Pagi-pagi suara toilet dan nggak usah dipraktekin Raras. Kamu itu inklusif, kamu itu udah. Terus bunyi lagi Pak, astaga. Itu ngakak sih. Lagi ngapain Pak? Wes kalian ojo bayangin gitu lah di siang hari ini. Aduh, are-are iki. Terus tak bilangin. Pertama aku pikir kresek-kresek kopoi, terus tak dengar. Waduh, suara percikan air ini. Kok lebih dari suara percikan air? Langsung tak itu. Untung DE biasa ngobrol kan, tak tanya. Woi, matiin. Konsentrasi dulu, baru lanjut kelas. Aduh. Atau nggak di on cam ya? Aduh. Oh no. Enggak. Ya tadi enggak ada. Tadi enggak di on cam. Aduh. Parah. Hati-hati teman-teman ya. Oke, lanjut. Similarity. Nah, similarity ini hampir sama dengan yang konsep tadi, proximity. Objek yang serupa akan cenderung dikelompokkan menjadi satu kesatuan, akan dianggap sebagai satu. Nah, contoh konkretnya kayak gini. Yang similar itu yang mana aja? Kalian melihat gambar anjing nggak di sini? Anas nggak bisa ngelihat, Anas? Nggak bisa? Ada gambar anjing di sini. Kira-kira yang mana? Coba kalian anotate, kalian lingkari. Ya, betul. Karena apa? Yo. Jangan terlalu beringas yo. Soalnya kemarin pas saya kasih training beringas. Are-are SMP kan coret-coret KB toh. Nge-lag laptopku. Gak kuat. Santai. Pelan-pelan aja lingkarinya. Karena mereka saking itu, mereka coret-coret gini. Wih, langsung nge-lag pokoknya laptopku. Keluar zoom-nya. Nah, kenapa kok ini kita bisa? Tapi lain kali, ya Pak. Tapi lain kali anot itu pakai yang ini lebih keren sih lah, gitu loh. Lingkaran, daripada coret-coret. Yuk pakai lingkaran, Sorry Pak, silakan. Yo, silakan Pak. Gak apa-apa. Pakai lingkaran lo ya. Dicoret-coret gitu. Oke, nah ini kan titik-titik yang kita melihat kan ada kayak membentuk kesatuan. Akhirnya persepsi kita melihat, padahal sebenarnya yang jelas tuh cuma di depan, ya kan? Cuma jelas tuh yang depan, kakinya Mbo iki. Ini udah jadi no RWB ya. Itu di tempatnya Anas itu.
Tapi kita melihat sebagai satu kesatuan dimension itu. Ini kayak kanji dimension. Oke, terakhir, principle of common faith. Nah, principle of common faith ini yang konsepnya yang saya tadi bilang yang di TP itu. Elemen-elemen yang bergerak bersama atau dengan cara yang serupa akan dikelompokkan menjadi satu kesatuan. Contoh lain lagi, misalnya kalian perhatikan, kalau kalian jalan, lampu lalu lintas itu sebenarnya bukan satu lampu, dia itu terdiri dari kecil-kecil, apalagi kalau kalau kalian lihat yang gede ya, lampu lalu lintas yang gede, itu titik-titik. Nah, karena titik-titik itu menyala bersamaan, dianggap itu satu kesatuan warna hijau. Oh, warna apa? Gitu. Lanjut ya, itu principle of common faith. Bukan common faith namanya, sorry. Harusnya principle of, oh ya benar, common faith atau common movement. Common faith atau common movement, pergerakan yang sama. Oke, lanjut. Principle of closure. Jadi, misalnya ini tak contohin. Langsung aja di sini. Huruf apa ini? A. A besar. A besar, betul. Kalau ini? Salah. Bengkok. Kalau gini? Apa? Betul. Nah, ini prinsip of closure. Nah, ngapain gua ini? Oke. Nah, ini contohnya. Apa yang kalian lihat di sini? Kotak dan Lingkaran, Pak. lingkaran. Itu prinsip of closure. Jadi masalah itu, sore-sore gini kan harus ada refleksi ya. Masalah itu tuh sama kayak ini, teman-teman. Kita menganggap suatu hal itu masalah karena kita itu hanya melihat part of-nya aja. Titik-titik, garis. Padahal ketika kita melihat ini sebagai kotak, kita bisa melihat masalah itu secara utuh. Sehingga nanti setelah kalian belajar prinsip of closure, ketika teman-teman punya masalah, teman-teman harus melihat big picture-nya. Ada apa dengan masalah? Contohnya, kalau kami sering ngasih kalian tugas, jangan melihat sebagai satu bagian kecil yang menyusahkan kalian, tapi big picture-nya. Media kalian untuk melatih diri, mempersiapkan diri, untuk mengembangkan diri agar supaya materi kalian, pemahaman terhadap materi itu lebih bagus. Gitu ya, itu refleksi sore hari ini, teman-teman. Senang kalau misalnya rodo-rodo itu ya, memberikan pesan-pesan terkait dengan tugas yang banyak. Tapi nggak apa-apa. Kita paham kalian kan tugasnya wakil sekarang ya. Stres ya. Ya, pakai ya tugasnya ya. Makanya kita nggak terlalu ngasih tugas banyak ke kalian. Tapi tenang aja, minggu depan kita kuis ya. Psikologi belajar ya. Kakak bercanda. Sudah santai, kalau gini protes KP tuh. Protes KP tuh. Lanjut. Nah, ini gimana? Yang kalian lihat apa nih? Apa yang kalian lihat? Kolom-kolom, Pak. Kayak kotak-kotak. Oke, lanjut. Nah, yang ini, yang mana kalian bisa lihat sebagai prinsip of closure-nya? Kan? Merah-merah ini. Ya kan? Ini kan satu kesatuan sebenarnya. Cuma gambarnya nggak terlalu clear. IBM, dia terdiri dari apa? Garis-garis tuh sebenarnya loh. Tapi karena ada tersusun, ada objek yang saling berdekatan, kita melihat ini sebagai IBM. Di sana. Summary-nya, love of Pragnasnya itu ini. Summary-nya yang tadi itu semuanya. Ada law of similarity, pragnans, proximity,
continuity of closure, the law of common fate. Ini common fate. Gitu ya. Ini summary-nya. Kalau ada pertanyaan, tanyakan langsung ya. Oke. Ini saya skip dulu. Saya skip. Langsung ke gini. Di Gestalt, otak itu berperan aktif untuk mentransformasikan stimulasi sensori. Gampangannya di Gestalt itu, ketika kita menerima stimulus, maka otak kita akan memprosesnya. Ada proses di situ. Tidak dalam tanda kutip secepat behavior. Tidak secepat behavior. Kalau behavioristik menganggap ketika ada stimulus, maka otak akan langsung memberikan respon. Itulah sebabnya kenapa behavioristik itu banyak menggunakan eksperimen hewan. Kan nggak mungkin kan kalau misalnya anjingnya Pavlov itu dia mikir dulu, ini bel sama daging, kok setiap kali aku ngasih bel, aku keluar air liur ya. Dia kan nggak mungkin akan berpikir seperti itu. Dia terkondisikan aja. Nah, Gestalt itu nggak setuju dengan hal tersebut. Karena apa? Kalau menurut Gestalt, manusia, Gestalt itu nggak pernah menyebutkan organisme atau ini. Dia selalu menyebutkan individu, organisme manusia. Dia tidak menyatakan tentang organisme. Karena apa? Karena manusia itu punya kesadaran. Dia punya kesadaran, dia punya pengalaman. Kesadaran dan pengalaman itu akan dimaknai oleh otak. Nah, itulah yang prinsip-prinsip dasar yang membedakan Gestalt dengan behavioristik. Nah, kayak gini. Kalau punyanya Hull dulu ya, yang punyanya Hull sebelum dia revisi, ada stimulus, banyak stimulus. Langsung apa? Langsung ke sini, respon. Ya toh? Langsung respon. Di sini anggapannya ada keterangan respon. Dia langsung respon. Tetapi kalau punyanya si Gestalt, kalian lihat, ada stimulus, masuk dulu ke otak untuk diolah. Kalau sudah masuk di otak, belum merespon. Tetapi ada pengalaman ini dulu. Begitu, teman-teman. Baru dia akan merespon. Itulah kenapa saya tadi bilang hipotesis saya, bahwa ada stimulus, kita diproses dengan hukum Prägnanz, kita akan menggabungkan, akan mensintesiskan pengalaman kita, informasi yang pernah kita pelajari sebelumnya. Baru kita akan memberikan respon. Nanti akan dipertegas oleh Jean Piaget minggu depan. Nah, ini konsep belajarnya. Kalian harus paham dulu bahwa stimulus masuk, diproses di otak, digabungkan atau disintesiskan dengan pengalaman kita, dengan pemaknaan kita, baru kita merespon. Itu konsep dasarnya Gestalt, gitu ya. Kita masuk ke konsep belajarnya. Nah, ketika individu menghadapi masalah, masalah itu kan adalah kondisi seharusnya dan senyatanya. Individu akan mengalami cognitive disequilibrium, ketidakseimbangan pemikiran. Makanya kalau masalah kita tetap terjadi, gitu ya, kita nggak akan nyaman, kita nggak akan santai gitu. Ada sesuatu. Nah, karena ada disequilibrium kognitif ini, maka kita akan didorong ada kekuatan motivasional untuk menyelesaikan masalah tersebut. Prinsipnya Gestalt tuh kayak gitu. Jadi ketika ada stimulus yang masuk ke kita, berarti itu akan terjadi cognitive disequilibrium, katanya. Itu adalah sesuatu yang nggak mengenakan kita. Dan kita akan terdorong untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, itulah kenapa yang menjelaskan tugas-tugas yang belum terselesaikan akan diingat lebih lama dibandingkan tugas-tugas yang sudah selesai. Jadi kalau misalnya kalian sudah mengerjakan tugas, gitu ya, misalnya ada 5 tugas, kalian nggak akan lega, akan tenang kalau misalnya kalian baru menyelesaikan 4 tugas. Apalagi kalau misalnya tugas terakhir ini adalah tugas itu kuliahnya Pak Diki dan Pak Kendi. Itu nggak akan tenang itu.
Atau tenang, Gus, gampang, Pak. Gitu. Nah, akhirnya kalian termotivasi untuk segera menyelesaikannya. Nah, ini disebut sebagai Zeigarnik Effect. Proses pembelajaran Zeigarnik Effect. Tugas-tugas yang belum terselesaikan akan cenderung diingat lebih baik dibandingkan dengan tugas-tugas yang sudah terselesaikan. Lanjut ya. Ini secara penjelasan nggak terlalu saya jelasin panjang lebar karena dari penjelasan PPT-nya sudah jelas gitu ya. Nah, belajar itu adalah kegiatan kognitif supaya equilibrium kita ini supaya kognitif kita itu equilibrium. Sama. Gitu ya. Dan dia bilang kemampuan kita untuk memecahkan masalah, kita nggak ngomong apakah masalah itu bisa terpecahkan atau tidak ya. No ya. Kita cuma ngomong bahwa proses pemecahan masalah, proses kita menemukan solusi, proses kita membuat alternatif pemecahan masalah, itulah proses belajar. Jadi ketika ada masalah, ada terjadi disequilibrium kognitif. Kita akan mencari pemecahannya. Ketika kita akan mulai menemukan pemecahannya, kita menggali data, kita akan mencari alternatif pemecahan masalah, itulah proses belajar kita. Gitu, teman-teman. Clear ya? Oke, lanjut. Maka tanpa menyatu masa. Oke, ini nggak usah. Nah, sekarang the pre-solution. Gini, pada saat kita akan memecahkan masalah, kita kan sudah pernah mengalami pengalaman-pengalaman hidup sebelumnya. Nah, ada yang namanya insight. Oke, kita akan mengenal insight. Nah, harusnya, biasanya, proses belajar di dalam Gestalt itu juga melibatkan insight. Tetapi, Gestalt juga percaya ada yang namanya trial error learning. Nah, di trial error learning ini bukan seperti pada behavioristik. Bukan seperti pada yang sudah kita pelajari bahwa kita uji coba sampai kita berhasil. Enggak. Trial error di sini adalah kalau kalian coba, kalian error, kalian mikir. Kalau si behavioristik, si tikus punyanya Skinner, dia tekan itu tombol, nggak keluar makanan, dia tekan lagi. Sampai itu tombol itu mengeluarkan makanan. Dia nggak ada proses kognitif di situ. Tapi kalau si Gestalt bilang, trial error-nya kita ini, kita belajar, kita uji coba, tapi setelah kita uji coba dan itu error, kita harus mikir. Dari situ proses belajar namanya. Jadi jangan sekarang tidak boleh alasan lagi, Pak, saya sudah melakukan trial error terus-terusan kok nggak jadi-jadi. Yo, berarti kamu nggak mikir itu. Kasarannya kayak gitu. Kok bisa kamu itu sudah trial error tapi tetap error terus? Berarti tidak ada proses kognitif di situ, nggak ada proses pembelajaran di situ. Kamu cuma behavioristik banget. Cuma uji coba terus kayak gitu. Gitu ya. Nah, organisme melakukan hipotesa dulu, baru melakukannya secara behavioral. Jadi gini, ini agak berbeda dengan ini. Jadi ketika kalian menemukan masalah, atau kalian dihadapkan pada suatu stimulus, teman-teman, contohnya kayak gini. Paling gampang kayak gini. Siapa yang nyetir motor di sini? Oke, nyetir motor di situ ya. Oke, teman-teman yang nyetir motor, misalnya motor kalian nggak nyala kayak gitu ya. Pada saat nggak nyala, kalian akan membuat hipotesa. Kalian akan menduga-duga. Ini motorku nggak nyala karena apa ya? Oh, karena udah lama nggak dipanasin. Oh, karena ada sesuatu yang error. Oh, karena ini, karena itu. Oke?
Setelah kalian hipotesa itu, kalian mencoba melakukannya. Oh, kalau motor mati, kalau matic mati, berarti dia harus aku starter dari belakang. Starter injek. Dan ketika itu berhasil, itu kan behavioral. Berarti ketika kamu hipotesa, artinya kamu bilang, oh ini bisa nyala kalau saya starter dari belakang. Itu hipotesa kalian. Kemudian kalian wujudkan dalam bentuk perilaku behavioral. Kalian injek kayak itu. Ketika kalian injek itu nyala, kalian belajar di situ. Oh ternyata kalau misalnya motor matic ini mati, nggak bisa nyala pakai kunci biasa, harus saya nyalain dari belakang. Nah, itu maksudnya ketika strategi ini berhasil, maka insight dapat dikatakan telah terjadi. Kayak gitu. Prosesnya cepat ya teman-teman ya. Ini memang secara teori itu satu persatu hipotesa dulu baru behavioral, tapi dalam prakteknya itu otak kita kan cepat ya. Gitu kan? Coba kalian ngangguk. Nah, kalian ngangguk kayak gitu pun itu suatu proses yang di dalam otak itu rumit banget sebenarnya. Rumusnya itu ini banget, tapi kita melakukan itu dengan cepat gitu. Itu proses kognitif. Nah, insightful learning summarize. Nah, itu tadi kan coba ya, uji coba, trial and error, dan sebagainya. Biasanya, kita sebagai manusia, kalau kita menemui masalah dan kita berhasil memecahkan masalah itu dengan menggunakan insight-nya kita, maka cenderung kita itu akan mengingat. Padahal kita belum pernah belajar sebelumnya. Misalnya kayak gini. Contoh, nanti kalian bisa cari contoh gampang gitu ya. Waktu kalian naik sepeda, waktu kalian belajar nyetir mobil. Kayak gitu ya. Pada saat kalian nyetir mobil, paling susah adalah ketika kalian akan, bahasa orang Manado bilang itu slap kopling. Slap kopling itu apa itu? Apa Anas? Apa Anas bahasa Indonesianya slap kopling itu? Aduh, mungkin ketika kita nginjek pedal gas sama pedal kopling, bahasa Indonesianya apa? Ya, Ya, kalau itu tanjakan, sama-sama. Iya, supaya mobilnya nggak mati. tanjakan kan kita ada ini toh, nginjek dua-duanya itu toh, supaya bisa seimbang, supaya nggak mati mesinnya. Nah, pada saat kita belajar, kita kan akan uji coba nih, gimana sih caranya supaya mobil tuh nggak mati pada saat tanjakan, pada saat kita slap kopling gitu ya. Bahasa Manadonya slap kopling teman-teman, tapi saya harap kalian paham ya maksud saya ya. Saya dan Anasto ini yang paham bahasa slap kopling gitu ya, bahasanya kita. Kita lihat di chat, apa bahasanya? Oh, sama visi, ya, sama visi. Visi juga orang Manado. Nah, tapi ketika kita dapat pada saat itu kita uji coba, trial and error, yang proses ini, proses yang sebelumnya ini ya, pre-solution period, lah tiba-tiba kita bisa menginjak satu poin perilaku kita, loh dengan cara seperti ini, kok bisa nggak mati mesinku, kayak gitu. Akhirnya kita akan ingat, oh caranya kayak gini. Lah, diperkuat lagi ketika kita coba berikutnya, sama ternyata. Duh, kok sama, kok bisa jalan? Oh, ternyata kayak gini toh kalau slap kopling. Akhirnya kita lebih ingat, perilaku kita akan lebih cenderung menetap. Nah, itu insightful learning summarize, kayak gitu ya. Nah, kemudian setelah ini kan sudah belajar nih, kita kan sudah dapat pembelajaran tadi itu slap kopling. Ternyata pada saat kita pakai mobil lain, kita terapkan prinsip yang tadi, slap kopling yang tadi itu ke mobil yang lain. Lah ternyata bisa transposition itu. Itu proses transposition namanya. Gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini berpikir produktif. Ini agak berbeda dengan penjelasan tadi. Jadi pembelajaran konsep belajar dari si Gestalt itu cuma sampai transposition ini ya. Oke. Mekanisme belajarnya. Ini ada tentang berpikir sekarang. Wertheimer mengkritik model rote memorization. Kegiatan belajar yang mengandalkan penghafalan fakta atau hukum tanpa disertai oleh pemahaman yang mendalam. Hasil belajar bersifat kaku, cepat terlupakan, dan hanya diterapkan pada situasi yang terbatas. Itulah kenapa kami selalu bilang jangan hafalan ke kalian, tetapi pahami prinsipnya.
Karena kalau kalian hafalan gitu ya, itu nanti kalian akan kaku. Tapi teman-teman, karena kan Gestalt ini kan prinsip-prinsip ya. Dia kan artinya kan yang penting prinsipnya apa, penerapannya bagaimana. Itu kan Gestalt. Tapi jangan kalian bilang ini ke orang-orang sains. Kok bisa? Orang-orang kedokteran. Ya itu kudu hafalan, Pak. Ya, prinsipnya memang ada prinsip-prinsip, tapi ada sesuatu yang benar-benar harus dihafal karena itu terkait dengan nama, terkait dengan kesehatan dan sebagainya. Misalnya kalau kalian mau bikin resep, kalian nggak menghafal nama obat yang manjur gitu ya, komponen obat yang manjur. Terus kalian hanya mengetahui prinsipnya. Oh, Anas sakit demam. Kan pada prinsipnya Anas kan kasih aja obat penurun demam. Tapi dia lupa itu nama unsur-unsurnya apa. Bisa nggak kayak gitu? Bahaya gitu ya. Nah, itu termasuk kritik sebenarnya, kritik terhadap Wertheimer. Dia mengkritik tentang metode memorization, tapi konsepnya ini dikritik juga sama orang lain. Begitu. Ya, namanya ilmu itu tidak ada yang itu ya, tidak ada hitam dan putih. Ya, pasti ilmu itu akan terbebas daripada tidak akan terbebas daripada kritik. Nah, itulah fungsinya filsafat. Kita bertanya terus. Pasti kalian sudah lupa ini prinsipnya filsafat semester 1 ya. Kan filsafat itu kan yang penting bertanya terus. Itu mereka saling kritiknya di situ. Oke. Nah, ini menarik ini teman-teman. Ini menarik di sini. Saya pas bikin dan pelajari materi ini, pas saya persiapan untuk belajar nih, Gestalt bilang bahwa segala sesuatu itu ketika kita akan memecahkan masalah, kita nggak perlu, tidak selamanya kita harus logis. Tidak selamanya 1 tambah 1 itu sama dengan 2. Nggak selamanya. Apalagi kalau kita di bidang social science. Apalagi kalau misalnya kalian di dunia nyata itu ya, di dunia pekerjaan. Misalnya let's say kalau misalnya saya di bidang industri, di bidang HRD kalian gitu ya. Di teori kalian belajar bahwa kalian belajar untuk mengatasi orang yang marah gitu ya. Untuk mengatasi orang yang protes ke kalian, kalian pakai pendekatan misalnya reward and punishment, kasih sanksi ke dia. Padahal dia lagi emosi. Oh, nggak bisa, Pak. Aturannya kayak gini, Pak. Bapak sudah melakukan pelanggaran, Bapak akan disanksi. Wah, kalian wah, nggak bisa dibayangkan kalau kalian di HR gitu ya. Tetap harus ada unsur-unsur selain logika. Apa itu? Emosi, sikap, persepsi, pendekatan interpersonal, kayak gitu. Itu yang ditekankan oleh si Gestalt ini. Jangan hanya terpaku pada logika saja. Yuk, memecahkan masalah harus logis. Mengambil keputusan ya harus logis. Tetapi dealing with problems, pada saat mengatasi masalah, itu tetap harus melihat dari perspektif yang berbeda. Ada unsur emosi di situ, ada unsur sikap, ada value di situ. Gitu ya. Nah, berikutnya, belajar harus didorong oleh faktor-faktor dalam diri orang belajar. Bukan sekedar latihan, berulang, dan memorisasi atau hadiah. Ini kritiknya terhadap behavioristik. Oh, anak itu bisa dapat nilai bagus kalau misalnya dia dikasih hadiah. Kalian perlu nonton Sky Castle, teman-teman. Yang suka Korea, kalian mesti nonton Sky Castle. Saya lagi nonton itu, sudah episode 20. Itu bagus itu kalian belajar psikologi belajar. Bahwa anak-anak itu enggak boleh cuma dibikin, iya bagus. Tapi kenapa kok hiena yang meninggal itu ya? Aduh. Tapi memang Yeosi itu ya, Yeosi ya, yang cewek itu superstar itu nanti dia akan menjadi bintang yang besar deh. Nangisnya bagus, nangisnya. Ya kan kalau orang Korea kan dinilai bagus atau tidak aktingnya dari dia nangis. Kalau dia nangis keluar air mata banyak kan berarti aktingnya bagus.
Ya kan? Nah, kalau kalian yang belum nonton itu, kalian nonton loh. Itu bagus banget untuk psikologi belajar. Ya. Nah, agar berhasil dalam proses belajar diperlukan pengarahan seluruh perhatian. Maksudnya pengarahan seluruh perhatian itu apa? Bukan sekedar materi atau topik yang akan dipelajari, bukan sekedar kalian disuruh ngulang terus pembelajarannya, atau kalian nginget, atau kalian nanti kalau misalnya kamu dapat nilai 10, mama kasih kamu permen loh ya. Nggak sekedar itu. Harus memahami ada faktor-faktor X yang mendukung proses belajar. Sama kan kayak kalian tuh belajar sekarang. Kalau misalnya saya dan Pak Diki Sapurata kita menjelaskan materi tanpa ada jeda kayak gitu, kita I don't care dengan apa yang kalian pikirkan, kalian mau jenuh kek, kalian mau apa kek, mau bosen gitu kan, nggak ngurus itu, ya kalian nggak akan belajar di situ. Nah itu dua hal yang menghambat berkembangnya pemahaman. Yang pertama adalah pengajaran yang didasarkan terlalu pada logika, menggunakan selalu logika. Yang kedua adalah doktrin asosianisme. Bahwa kita belajar untuk mendapatkan sesuatu. Bahwa sebelum belajar itu bisa dikondisikan. Nah, itu nggak bisa. Oke, materi terakhir tentang memory trace. Kembali ke salah satu tokoh, namanya Kafka. Dia bilang bahwa pada saat seseorang mengalami sesuatu, ada stimulus, ada sensor gitu, ada apa namanya proses persepsi itu akan terekam di otak. Oke, akan terekam di otak sebagai suatu pengalaman. Nah, contoh ini contoh ekstrim sih. Kalau kalian punya pengalaman ketahuan mencontek, membuatnya akan tidak ingin mencontek lagi meski dalam keadaan kepepet. Karena mungkin pada saat dia menyontek, kertas ujiannya langsung dirobek-robek sama gurunya, dan itu meninggalkan memori yang berkesan ke dia. Makanya ketika dia itu menghadapi seperti itu, ketika dia ingin ketika ada situasi yang memungkinkan dia akan menyontek, dia nggak akan mencontek lagi karena sudah ada memory trace di situ. Ada pengalaman yang tidak menyenangkan terkait dengan lingkungan ketika dia melakukan itu. Nah, ada yang namanya individual trace dan trace system. Nah, kalau kayak tadi, suatu pengalaman memecahkan suatu permasalahan. Contoh yang kita kembali ke contoh motor matic tadi. Ketika kalian mengalami pengalaman bahwa motor kalian mati, gitu ya, terus kemudian kalian bisa menyalakan dengan menginjak gas di belakang, gitu kan, itu akan membentuk individual trace. Tetapi ketika kalian mengalami masalah yang sama, di motor yang berbeda, tetapi penyelesaiannya sama juga, maka akan terbentuk trace system. Kalian akan berpikir bahwa setiap kali motor matic kalian mati, solusinya adalah injek rem belakang. Rem belakang lagi apa? Gas belakang. Karena sudah terbentuk trace system. Pak, berapa kali berulangnya? Nah, ini tergantung kalian. Tergantung pola pikir kalian. Ada yang berulang kali baru dia nancep di otak, ada yang ya 1-2 kali sudah nancep di otak. Banyak faktor di situ. Sayangnya memang di Gestalt ini tidak menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi kognitifnya kita. Nah, jika di masa mendatang menghadapi masalah yang sama, maka yang akan berperan adalah trace system. Ya, logikanya gini, sederhana. Kalau individual trace kan cuma satu pengalaman. Kalau trace system kan sudah ada beberapa pengalaman dan terjadi berulang. Ya, itu kan yang pasti diingat. Logikanya simple kayak gitu. Habis. Gitu ya. Oke, teman-teman. Ada pertanyaan? Saya pikir nggak ada. Oh, ada ya? Ada nggak? Pak Diki mungkin ada tambahan, Pak. Silakan, Pak Diki.
Ya. Kalau tambahan sih tidak ada pakai ini. Cuman ini saya tulis di chat ya. Contoh. Nah, mungkin pernah mendapatkan yang seperti ini ya. Oke. Tuh. Bisa baca semua ya. Masih bisa kan? Itu kalau misalnya katakan mengkombinasikan antara huruf dengan angka gitu. Selamat siang itu tuh apa ya? Umur aku udah bisa baca. Semoga tetap fokus. Ini satu contoh sebenarnya. Kita mempersepsikan istilahnya. Ini kan juga kemampuan bicara, kemampuan otak juga ya. Ini juga ada kaitannya dengan masalah, ada kaitannya dengan gestalt juga gitu. Ya, contoh nih, jadi 84 ini ya, sorry. Mana ini? Oh, ada 841 itu strip 1 ya kan, WA itu kan jadi bahwa ya kan. Nah, itu H, huruf H itu dilambangkan dengan 1 strip 1 itu. Nah, otak T diwakili dengan 7 gitu ya. Terus kemudian sebenarnya ada satu lagi. Ini sempat ini coba sebentar tunjukin. Nah, ini juga ini contoh juga sebentar. Nah, sudah kebaca? Sudah clear? Ini belum, ini capture-an, jadi enggak full, sorry. Enggak tahu ini cara bikin full-nya gimana caranya. Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, Pak. Nah, ini. Jadi, ini kalau ini sebagai yang misalnya kalau yang tadi kan masih gestaltnya masih kelihatan ya, tapi kalau yang ini memang agak ini kalau ini lebih pada kemampuan sih otak sebenarnya ya, kita nggak bisa ngomongin apakah ini masuk dalam ini malah nanti sebagai kalau saya jadi contoh pertanyaan ini kira-kira aplikasi yang mana gitu ya, itu nanti malah pertanyaannya gitu. Oke. Yap. Itu dulu Pak Kendi, cuma sebagai aja. Ya, thank you Pak. Pak Diki itu Pak, apa namanya? Kita tambah bonus. Siapa yang paling cepat Pak memecahkan ini Pak? Ayo. Ayo, kita kasih bonus kalian. Bisa nggak? Pak, daripada susah-susah dapat bonus, wes nggak usah Pak. Aduh. SMS gaul. Ini apaan coba? Ada nggak yang baca ini deh? Yang ini aja deh, yang atas itu. Adakah yang bisa menemukan? Cuma bisa baca rindu, Pak. Rindu. Aku sangat rindu. Rindu. Sepilu-pilunya kau masih ada dekatku. Tak mudah, ya kan? Tak mudah. Wah, ini sip fix ini jadi salah satu ice breaking Pak. Kalau kita kasih training Pak. Aduh, aneh-aneh memang ya itu kemampuan itu. Semakin cepat kemampuan otak memproses gitu ya. Ada hubungan tapi sekali lagi kalau semacam itu, ya itu entah itu menggunakan prinsip closure, terus kemudian tadi prinsip apa namanya yang pregnance gitu kan, menyederhanakan gitu. Jadi yes itu gestalnya di sini tuh sangat-sangat ya sangat apa? Pak, apa istilahnya ya? Di bidang penelitian pendidikan, apakah ada hubungan antara kemampuan intelijensi dan kemampuan dia untuk berpikir gestalt? Pernah nggak Pak?
baca. Aku belum pernah baca penelitian. Bisa nggak ya seperti itu? Jadi kemampuan spasialnya dia, ini kan berkaitan dengan spasial ya, akan berkaitan dengan gestaltnya ini. Bisa nggak kita hipotesis kayak gitu, Pak? Dalam pendidikan sih kurang tahu ya Pak Kendio. Tapi memang ini loh, kalau saya teman-teman masih ingat ya, kalau masih ingat yang punyanya apa namanya, apa ya istilahnya loh, tes intelijensi kan sempat dibahas, ya kan? Kalau saya teman-teman masih ingat, dalam tes intelijensi misalnya punyanya WISC itu untuk mendapatkan IQ murninya itu loh, OIQ, original IQ, ya kan? Itu akan bahkan ada satu yang istilahnya yang satu subtes yaitu yang bicara tentang masalah itu tadi yang berkaitan dengan spasial Pak Kendi. Jadi memang itu juga tergantung sebenarnya. Kalau kita ambil kesimpulan juga bisa gitu ya. Kemampuan kita istilahnya semakin kita cerdas istilahnya, kita akan semakin istilahnya lebih mudah, lebih cepat untuk menemukan gambar, menemukan titik-titiknya tadi, misalnya menemukan pola bahasa, pola-polanya gitu loh. Soalnya tetap gimana pun juga kita misalnya istilahnya apa ya? Tapi itu sekali lagi itu tidak bisa dikatakan sebagai kecerdasan yang secara umum juga. Jangan lupa bahwa kemudian kan intelijensi kan juga udah berkembang ya, multiple intelligence gitu. Nah, gitu. Ada beberapa yang orangnya cerdas, orangnya sebenarnya termasuk cerdas, tapi misalnya untuk kemampuan spasialnya kurang gitu loh. Jadi meskipun wong iki pinter gitu ya, tapi nih dicekeli mobil, bolak-balik nabrak, parkir nabrak gitu ya. Soalnya nggak bisa memperkirakan jarak gitu loh. Ini harusnya sudah stop, tapi saya tetap injak gas, akhirnya nabrak. Lah ada yang seperti itu gitu ya. Berarti bicara kemampuan spasialnya berarti agak kurang. Gitu. Ya itu anu juga. Tapi secara umum itu akan mempercepat lah kita menemukan. Soalnya masih ingat Pak Gini, pertama kali saya belajar ilmu psikologi ya, tentang psikologi persepsi, itu juga dikasih gambar-gambar yang tadi ditunjukin sama Pak Kendi itu ya. Itu tidak semua di kelas itu langsung bisa menemukan. Bisa nangkep, betul. Ada sih bingung, mana sih gitu ya. Setelah ditunjukin, oh iya ya gitu lah. Nah itu. Tapi itu yang pertama. Terus kemudian tadi Pak Kenny juga sempat nyinggung kan. Kadang istilahnya prior knowledge gitu ya, pengetahuan kita sebelumnya itu juga mempengaruhi otomatis. Kalau misalnya kita sudah pernah tahu model yang namanya katakan pernah lihat figure ground gitu ya, oh pasti akan lebih cepat. Oh ini tentang figure ground gitu. Jadi kita akan tahu. Jadi pernah lihat kayak tadi saya Pak Kendi ngomong ini gambar Viking gitu ya, karena punya pengalaman misalnya Viking seperti apa. Mungkin ada yang lain lebih pada Sinterklas, itu akan mempengaruhi persepsi kita sih memang. Oke, nambah itu dulu. Oke. Monggo Pak Kendi. Thank you Pak Diki. Jadi supaya persepsi kita makin kaya dan kita bisa melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, maka tingkatkanlah pengetahuan kita, apalagi general knowledge-nya kita. Supaya persepsi kita itu banyak, ya bisa melihat dari berbagai sudut pandang yang berbeda, teman-teman. Oke, salah satu cara untuk memperluas persepsi yaitu minimal yang buku yang sudah Pak Diki sharing itu tolong dibaca. Pertanyaannya masih tersimpan dengan rapi belum? Penasaran jangan belum di-download gitu ya. Tes buta warna, berarti juga penerapan teori Gestalt itu ya. Oh iya. Iya. Tes buta warna seperti itu salah satu penerapan, betul. Apa nama bukunya lali aku. Kalau dulu aku pernah ngetes itu juga. Oh, posisi nama bukunya lali. Bukunya khusus itu namanya. Ishihara tes. Ishihara buku ya, Ishihara book atau Ishihara tes. Kalau Rosya lain. Rosya beda, Taras. Rosya itu lain. Kalau Rosya itu ngomong tentang bercak ya, itu memang. Nah, lagi-lagi itu ya
Tapi yang dimaksud sama Raras ini apa dulu? Bahwa kemudian dengan menunjukkan berkas itu, kemudian dengan pengalaman-pengalaman kita berusaha memproyeksikan, gitu ya. Itu ya, gitu. Tapi kalau saya dibilang prinsip Gestalt agak beda. Ya, tapi kalau bisa bicara bagaimana kita mempersepsikan berdasarkan pengalaman kita, terus kemudian dihadapkan pada tes Rorschach, itu apa aja yang keluar, gitu loh. Kalau ini Rorschach lebih dari sebatas Gestalt, gitu maksudnya, gitu ya. Itu lebih itu. Tapi ini Yolina, ya kalau Yolina ini yang tes yang isi hara tes itu ya, karena itu kan hanya terdiri dari buletan-buletan kan sebenarnya kan. Sama warna. Dengan warna-warna yang berbeda, kita bisa lihat ini angka 1, angka 2, gitu. Jadi bisa dilihat juga keparahan buta warna. Karena buta warna pun itu kan ada tingkat keparahan juga. Ya, yang paling kasihan itu hanya bisa melihat istilahnya monokrom gitu ya. Hitam putih, gelap terang. Jadi dia hanya bisa melihat gelap dan terang gitu. Itu yang kasihan sebenarnya. Oke. Monggo Pak Kendi. Oke. Ini tadi saya memperhatikan terpecah konsentrasi saya. Soalnya kayak gini loh Pak Kendi. Kamar kerja jadi begini nih, Po. Wih, sini papanya ini. Dua anak kecil dari tadi diem-diem di sini nih, wah ngacau. Sudah, aduh. Silakan. Oke. Nih, Pak, saya kan pernah ikut tes, ada soal bergambar kapak yang panjang dan kapak yang pendek. Manakah yang kuat saya saat diayunkan? Ya enggak. Kayaknya enggak ya, Pak ya. Kalau ada 2 kapak panjang, kapak pendek, manakah yang kuat saya diayunkan? Ini lebih mengukur untuk persepsimu, untuk imajinasimu. Iya kan, Pak ya? Iya. Bukan Gestalt. Iya. Dia mencoba soal bergambar kapak yang panjang, kapak yang pendek, mana yang kuat saat diayunkan? Apakah ini kayaknya ini enggak yo. Sama kayak buat tukang kayu itu malah ya enggak tahu ya. Bukan kalau bagian tukang kayu, kalau misalnya yang kuat ya kapak yang panjang ya. Ini hukum fisik. Oh iya benar, soal pas TNI Pak, make sense. Visualisasi, kemudian tes membayangkan kekuatannya, itu sama kayak pasti. Iya. Itu tes Taruna itu Pak. Psikologi Taruna. 1, iya. Kalau tes kayak gini ya, menarik ya. Iya, itu di bukunya tulisannya itu teknik Pak, soal teknik. Iya, bicara teknik kan. Berarti itu bicara tentang fisika ini soalnya. Ini fisika banget ini. Apa mungkin otomatis yang panjang akan lebih kuat lah. Terus kayak apa namanya gear itu loh Pak, mana yang memberikan pengaruh lebih besar. Oh iya. Oh iya, itu mekanik. Mekanik, benar. Mekanik. Logika mekanik itu. Di psikologi ada memang tesnya. Kayak gitu, tes. Jadi bukan Gestalt ya, bukan Gestalt, tapi itu mekanik. Melihat kemampuan mekanik ya, ada gabungannya sama kemampuan itu juga sih, apa namanya? Ya, sebenarnya kalau ada sedikit tentang spasial juga ada sebenarnya ya. Di IST, kayak kalau pernah lihat IST mungkin teman-teman yang subtes hampir-hampir terakhir itu, yang sebelum menghafal kan harus dibolak-balik, ada kubus gitu kan, dibolak-balik, dilempar ke kanan, dilempar ke kiri, lebih ke spasial sih. Iya, itu spasial. Diputar ke kanan, diputar ke kiri, ini kira-kira jadi bentuknya seperti apa? Ya, betul. Gestalt itu benar-benar. Kemarin bikin soal untuk klien itu ya Pak Kendi. Apa Pak? Itu kan termasuk yang bikin soal untuk klien kita yang di PLP itu. Iya.
bikin soalnya. Soal IQ itu. Mm-mm. Gestalt itu kan pada dasarnya itu ada beberapa potongan, ada beberapa piece gitu ya, beberapa bagian yang terpisah-terpisah, tetapi di sisi lain kita melihat, kita mencoba untuk memahaminya secara komprehensif. Itu toh konsepnya Gestalt itu. Ya. Gitu. Ya ada jenis-jenisnya. Jadi, Pak. Jadi malah yang tadi yang ditayangkan sama Pak Kendi itu yang kesimpulan itu iku 6 prinsipnya Gestalt itu harus ya itu karena itu kejadian yang sehari-hari yang kita pakai gitu ya. Meskipun tidak semua orang, kadang ada yang sulit, ada yang gampang ya. Itu. Belum jangan dipikir yang closure itu mudah. Untuk beberapa orang itu kadang sulit loh. Nah, kan berapa orang loh, kok iso sih gambarnya, mana sih gambarnya, kok gitu sih, mungkin malah tanya-tanya gitu ya. Setelah kita terangkan baru, oh ya baru dia paham ya ada yang seperti itu juga. Gitu. Pak, saya mau tanya Pak, berarti itu sama kayak yang gambar 8 kotak itu, yang nanti kita itu disuruh menggambarkan sesuatu gitu. Warteg. Baik. Itu bukan ya? Itu apa namanya, warteg. Ya, warteg. Warteg ya Pak Kendi ya. Warteg ya, warung Tegal. Apa ya, warung Tegal. Warteg. Lain, itu lain, Michael. Itu tes grafis, beda lagi. Semoga menjawab ya, Mike. Iya Pak, makasih Pak. Oke, yang lain mungkin ada juga yang mau ditanyain. Syanin yang sudah on cam, ayo. Ini Syanin ini agak pemalu ini. Tapi dia pede dengan batuk Ya. Jadi kunci ditampil lo batuk itu. Aduh. Kenapa hidung dan mulutnya itu ditampilkan semua ya? Ke toilet ya Pak ya, bentar ya. Yup. Ayo teman-teman, yang tentang Gestalt ini tadi penjelasannya Pak Kendi kayaknya sudah sangat menarik sebenarnya. Atau masih ada yang mau ditanyain lagi kah? Mau tanya. Yuk silakan Rara. Kan ini diterapkan di kehidupan sehari-hari itu berarti berkaitan erat dengan orang-orang yang di grafis atau desain-desain kayak gitu ya Pak? Kalau dibilang berkaitan erat, ya iya. Intinya kalau misalnya katakan iklan, desain grafis, itu kan mereka memanfaatkan persepsi ya. Gitu. Bagaimana bukan dalam halnya bukan mempermainkan persepsi orang, tidak, tapi bagaimana bisa istilahnya dalam hal ini saya menangkap apa ya, mempersepsikan gitu istilahnya, jadi sesuatu yang menarik yang bisa langsung masuk gitu loh. Itu desain grafis ya gitu. Cuman kadang kalau dibilang kalau yang namanya gini, sebenarnya ilmu psikologi itu menarik sekali teman-teman ya, intinya gitu bahwa ini hanya sebagian saja gitu loh. Kita ngomong tentang Gestalt itu cuma sebagian ya. Tapi kalau misalnya dalam ilmu istilahnya desain grafis itu bukan cuma Gestalt yang dipakai, itu maksudnya itu gitu. Jadi mereka malah juga akan memainkan warna gitu ya. Kenapa background-nya itu pakai warna ini? Kenapa warna yang dipakai itu ini? Dan semuanya itu punya makna gitu ya. Karena dulu saya pernah ngajar juga di waktu masih ada kerjasama dengan Petra gitu ya, ngajar di DKV gitu ya. Warna pun tuh berpengaruh gitu. Misalnya contoh ya sekarang, kenapa bank-bank besar itu lebih banyak menggunakan warna biru misalnya. BCA, Mandiri, itu banyak menggunakan warna biru gitu loh. Bank di luar negeri pun tuh banyak yang menggunakan warna biru. Karena warna biru itu melambangkan apa? Ada trust di situ gitu loh. Itu yang bisa ditangkap gitu loh. Jadi ketika orang menabung, menyimpan uangnya di bank itu supaya ya ini bisa dipercaya gitu loh. Tapi juga ada yang kemudian sekarang kan bank itu didominasi antara biru sama merah ya gitu ya. Nek BRI itu sih menarik, BRI kan orange gitu ya.
eye catching ya BNI gitu ya. Karena orange itu warna yang gampang kita tangkap. Nah, tapi itu ngomong tentang grafis. Gitu ya. Jadi itu pun sekali lagi artinya tadi itu psikologis sekali gitu loh. Kalau kita ingin mengembangkan ke sana itu bisa gitu. Itu maksudnya Rat. Jadi gestalt bukan cuma gestalt ya, intinya gitu. Oke? Terima kasih, Pak. Yuk, sama-sama. Tapi intinya gestalt bisa kita manfaatkan intinya gitu. Jadi kayak katakan ada kombinasi dengan tadi Pak Kenny ingat saya juga sempat menyampaikan itu ya tentang contoh-contoh yang papan reklame di jalan, lampu gitu ya. Oh itu kan cuma dot itu sebenarnya gitu ya. Cuman dot. Cuman titik-titik aja lampu yang kemudian menyala bergantian atau bersamaan tiba-tiba pokoknya menghasilkan sesuatu yang kita bisa mempersepsikan itu sebagai huruf, sebagai gambar gitu loh. Gitu. Bahkan TV yang kita lihat aja sekarang ini, layar yang kalian lihat, itu semuanya itu hanya sebenarnya kalau dilihat itu cuma kotak-kotak loh. Ya. Cuma kotak-kotak piksel gitu. Nah, semakin tajam berarti pikselnya akan semakin banyak istilahnya gitu ya. Makin kecil dan makin banyak sehingga kemudian jadi tajam. Gitu. Karena ini kita ngomong tentang teknologi, jadi istilahnya gestalt itu supaya bisa istilahnya menjadi apa ya? Jadi membantu gitu. Jadi itu dengan teknologi ya, terus kemudian gimana gambar itu bisa dijadikan di sini gitu. Kan kalau mata kita kan lain. Kalau mata kita persepsinya udah ya sudah pakai ada kita hanya menyatu lihatnya sebagai satu kesatuan, berarti comprehension. Gitu. Bless you Pak Candy. Bersih terus kasih. Kok iso ya pakai ini jadi suwi banget ya, mari divaksin nggak mari mah. Mari vaksin Pak. Suplai vitamin. Suplai vitamin Pak Candy. Mas jangan lupa kita 1 bulan lagi di vaksin kedua. Oh iya. Aduh. Harus disuplai vitamin ini. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan Pak Kenny. Enggak, Pak. Yuk teman-teman, ada lagi yang mau ditanyakan? Yolina, menghilang dari tadi. Belum ada sih Pak, kalau sekarang. Yuk, Beckham. Gimana Beckham? Belum, Pak. Oke. Mungkin sudah nggak ada pertanyaan lagi kayaknya Pak Candy. Nggak ada. Kalau nggak ada, giliran Pak Candy yang bertanya berarti ya. Tanya dah. Nggak usah. Aplikasi apa Pi? Sudah ya aplikasi ya. Lali ya Pak. Aplikasi sudah tadi, tinggal teman-teman mikirin kira-kira dari prinsip-prinsip yang tadi itu aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa, contoh dari Gestalt gitu ya. Itu aja sih. Tapi nggak ada pertanyaan ya. Oke, kalau nggak ada silakan nyalain cam lagi. Yuk, masih foto. Mas Beckham ada siapa itu Mas Beckham? Reynolds ya? Ray, tuh kan? Sama siapa? Sama Ray. Ada Ray, Pak. Ada Ray. Reynolds, Ray. Iya. Oh, bisa? Kangen dah, Pak. Kangen dah. Mana sih? Mana anaknya? Iya, Pak. Celo ya? Celo ya? Wah, isi kita langsung ketahuan doi tidak terus bolehnya panik gue sopo iku. Hai Celo. Oh, Celo. Wis iki protokol kesehatannya kacau kabeh ki wong. Semua demi skripsi. Awas ya.
Oh, kalian membuat klaster Betul, baru, itu, awas Pak. ya. Isoman ini Pak lagi isoman. Tuh. Ya berarti anu Re iku Dewangi iku Beckham iku lah cepet lulus. Ora lulus ya. Dan ke pembimbingmu itu ndang mari ngono lho. Ya. Jadi aku yang kena. Ya wes. Oke, 1. Ya, silakan. Mana Elvina? 1. Senyum back. 2, 3. Oke. Thank you teman-teman. Kalau mau lihat materinya nanti lihat di YouTube seperti biasa, kita tautkan ke Bella. Kalau ada pertanyaan langsung tanyakan ke grup. Kita tutup dengan doa dipimpin oleh Oh, Beckham aja. Oke. Mari teman-teman kita berdoa, doakan saya pimpin secara Kristiani, yang lain bisa menyesuaikan. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali lagi kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, membawa segala ucapan syukur atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Engkau telah memberkati kuliah kami pada hari ini, psikologi belajar ya Tuhan, biarlah apapun yang sudah kami pelajari boleh berguna untuk ilmu kami ke depannya ya Tuhan, dan Engkau juga memberkati, menjaga, memberikan kesehatan untuk kedua dosen kami ya Tuhan, Pak Diki dan Pak Kendi ya Tuhan, biarlah Engkau memberikan kebijakan yang baik untuk kedepannya Bapak. Kami menyerahkan doa kami naikkan dalam nama-Mu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berani mengucap syukur, haleluya, amin. Aku nih umat nang gini. Maksudnya kebijakan yang baik itu apa ya, Pak? Ada jamaahnya, Pak. Kebijakan yang baik itu apa maksudnya? Kalau Oke, thank you doanya. Thank you semuanya. Oke. Bye. Oke, bye-bye. Selamat sore. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.